Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Yesus sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang meragukan kemampuan orang lain, meragukan kebaikan orang lain, apalagi orang itu kita anggap bodoh, kita anggap miskin. Atau jangan-jangan kita meragukan kemampuan kita sendiri, sehingga kita takut melakukan sesuatu. Jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti tidak berhasil. Para imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi meragukan kuasa Yesus. Padahal jelas-jelas Yesus pandai mengajar. Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat. Harusnya imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi mengakui bahwa kuasa itu datangnya dari surga, dari Allah sendiri. Tetapi karena imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi sombong, bebal hati, merasa paling pinter, meragukan kuasa Yesus. Kita masing-masing diberi wewenang sedikit banyak, diberi kuasa, entah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja. Hendaknya kuasa itu dipakai untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan sesama manusia, untuk kemuliaan Allah. Dalam bacaan pertama, Bileam, bukan orang Yahudi, punya kuasa, dianugerahi Roh Kudus kuasa. Oleh Raja Balak, Bileam diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi kuasa yang dimiliki Bileam bukan untuk mengutuk bangsa Israel, justru untuk memberkati, untuk menubuatkan akan keselamatan, kejayaan bangsa Israel. Itulah contoh kuasa wewenang
yang dipakai untuk kebaikan, untuk keselamatan, seperti yang dilakukan Bileam. Dan kekuasaan yang disalahgunakan bisa mengakibatkan penderitaan, bahkan kematian. Santa Lucia yang kita peringati hari ini menjadi korban kesewenang-wenangan, menjadi korban keganasan, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga ia mati sebagai martir. Tetapi karena imannya, karena percaya akan kuasa Allah, Lucia tetap bertahan dalam iman, dan sesuai dengan namanya, ia menjadi cahaya. Lucia artinya cahaya. Mari kita dalam hidup sehari-hari mengakui kebaikan sesama kita, keluarga kita, lebih-lebih mengakui kuasa Allah dalam hidup kita, sehingga dalam situasi sulit, dalam situasi penderitaan, kita boleh bertahan dan mengakui kuasa Tuhan, sehingga hidup kita bagaikan tetap bercahaya seperti Santa Lucia. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya